Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita begitu banyak nikmat, ini kesehatan dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama bergabung untuk kemudian mendengarkan dari topik dan pokok pembahasan pada sore hari ini. Selanjutnya atau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini adalah pertemuan ke-6 kita, kelas Dai Da'iyah yang dilaksanakan oleh UKM LDK Al-Jami, kemudian bekerjasama dengan lembaga dakwah kampus sejajaran. Jadi topik daripada materi kita hari ini yakni bentar ya, kriteria seorang dai dalam berdakwah. Jadi pertanyaan yang timbul kemudian yakni apa sih yang kemudian diharuskan, kriteria-kriteria yang harus yang diwajibkan pada seorang diri dari dai ataupun daiyah. Maka untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Ala ni'matil Islam, ala ni'matil hidayah, ala ni'matil maghfirah, ala ni'matil ukhuwah, wa ala ni'matil hijarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala rahmat, hidayah, taufik yang dicurahkan di sore hari ini sehingga bisa kita kembali beraktivitas, menjalankan aktivitas diantaranya adalah dakwah kampus. Kemudian salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita jadikan sebagai suri tauladan, contoh dalam kehidupan kita di dunia ini. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah hari ini adalah pertemuan ke-6 dan secara materi ini adalah pertemuan terakhir untuk kita pada sesi SPMB ini dalam bentuk materi. Jadi untuk pekan depan, 2 pekan ke depan itu teman-teman yang ikut SPMB maka wajib ya untuk mengumpul video dakwah atau video ceramah dalam bentuk rekaman. Nah, nanti dikumpul di LDK sebagai bentuk latihan, sebagai bentuk partisipasi kalian dalam SPMB ini. Nanti insya Allah kalau misal saya nanti ingin minta videonya, teman-teman bagi yang memiliki skill yang bagus, yang mumpuni dalam video tersebut, insya Allah saya akan rekomendasikan di Net TV Sulsel.
Saya insya Allah akan rekomendasikan pada apa istilahnya tim redaksinya, kalau melihat video-videonya yang bagus, kalau misal diterima alhamdulillah, kalau misal tidak berusaha lebih keras lagi untuk belajar. Dan semoga ketika dilihat teman-teman bisa juga tampil di stasiun televisi, walaupun itu hanya lokal, yakni di Sulawesi Selatan. Insya Allah kalau ada yang mumpuni saya akan rekomendasikan. Oke. Baik, untuk kriteria seorang dai itu ada beberapa yang harus dipegang kuat bagi seorang dai maupun daiyah. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah iman yang bisa melahirkan keikhlasan. Jadi seperti itu teman-teman. Keikhlasan dalam berdakwah itu sangat diperlukan. Salah satunya itu adalah terkadang ada timbul rasa kejenuhan. Ketika aktivitas siang dan malam, capek akan kegiatan, mengisi di sini siangnya, sorenya, malamnya, terkadang ada kejenuhan. Nah, terkadang kalau ketika kita merasa jenuh, di situ juga kita butuh yang namanya asupan-asupan nutrisi cahaya, percikan-percikan cahaya. Jadi seorang dai itu bukan hanya menebar saja. Ada kalanya kita berbagi, ada kalanya kita juga akan mengisi. Nah, akan kentara rasa jenuh itu bagi seorang dai ketika imannya itu agak melemah, maka dia juga butuh sarapan-sarapan, butuh juga ilmu-ilmu dari teman-teman, dari para guru-guru. Nah, yang paling penting teman-teman dalam keimanan yang melahirkan keikhlasan dalam hal ini adalah keikhlasan dalam bagi seorang dai. Ketika sudah diterima di tengah-tengah masyarakat, sudah banyak undangan, panggilan ke sana kemari, baik dalam lorong-lorong, kota-kota ataupun tingkat daerah, itu terkadang memunculkan sifat tinggi. Apa istilahnya? Seolah-olah saya ini bukan dai kacang-kacangan loh. Saya ini bukan dai sembarangan. Saya ini sudah diterima di tengah-tengah masyarakat. Sehingga terkadang yang muncul itu berapa sih yang kalian akan kasih saya kalau saya hadir di daerah itu? Berapa sih yang kalian siapkan ketika saya hadir? Maka ini salah satu pemicu yang akan merusak dakwah itu sendiri. Itu yang akan, saya yakin, kalian akan merasakan hal tersebut ketika sudah mulai dikenal, mulai diterima di tengah-tengah masyarakat, panggilan dakwah sudah terbuka, siang dan malam, terkadang akan muncul hal yang seperti itu. Dan inilah yang banyak merusak teman-teman. Dan bahkan ada yang terang-terangan, mohon maaf, ada teman, bahkan sampai sekarang, yang ketika dipanggil itu menentukan tarif minimal 1 juta. Aduh, saya bilang, dan masih diam, menentukan tarif bahwa kalau tidak cukup 1 juta, maka saya tidak akan datang. Nah, inilah yang bisa merusak yang namanya apa istilahnya muroah dari seorang dai itu, merusak dakwah. Kenapa? Karena dakwah dijadikan sebagai sumber penghidupan, bukan malah menghidupi dakwah. Dan itu yang akan terjadi. Itu kadang yang dialami oleh para dai ketika sudah berada sudah diterima di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi sehingga terkadang juga ketika ada beberapa panggilan yang masuk dalam sehari 1 sampai 3 panggilan, terkadang diseleksi. Yang mana dulu ya, yang bagus ya, yang banyak kira-kira nih, yang tebal. Itu biasanya
Ini kayaknya tebal. Jangan seperti itu. Masukin. Umi ambil dulu tamnya. Umi. Sarah bawa masuk dia Mina. Bawa masuk dia. Baru tutupin. Masuk dia Mina. Oke, baik. Masuk dia Mina. Ya, saya lanjut ya. Afwan, ada sedikit gangguan. Jadi seperti itu yang kalian akan mengalami sendiri. Terkadang menyeleksi orang yang memanggil dan memprediksi bahwa ini banyak ini, sehingga yang lain yang dikirim adalah orang lain, bukan dirinya yang datang. Dia mendatangi yang menurutnya lebih tinggilah, lebih banyak menurut dia. Nah, inilah yang tidak melahirkan rasa ikhlas, malah menghancurkan dakwah itu sendiri. Kenapa? Dia mencari hidup di dalam dakwah. Baik, itu yang paling penting dalam keikhlasan seorang dai. Kita ini yakinlah apa yang kita dapat kalau misal diberikan oleh orang lain, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan dipaksakan, karena dakwah itu tidak seperti itu. Dakwah itu dihidupkan, bukan hidup dari dakwah. Oke, baik. Kemudian yang kedua, yang harus dimiliki oleh seorang dai atau yang menjadi karakteristik seorang dai itu adalah memiliki ilmu yang melahirkan amal. Jadi seperti ini teman-teman, kita sebagai seorang dai itu memiliki tanggung jawab yang besar di tengah-tengah masyarakat. Apa yang kita sampaikan menjadi tanggung jawab kita. Apa yang kita ucapkan di depan masyarakat menjadi tanggung jawab moral, menjadi tanggung jawab sosial di tengah-tengah masyarakat. Sehingga secara tidak sengaja seorang ustadz, seorang dai itu menjadi lokomotif di tengah-tengah masyarakat yang kehadirannya sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ketika ucapan dan amalnya itu tidak sejalan, maka itu akan menghancurkan pribadinya sendiri di tengah-tengah masyarakat, dan itu akan terasa bagi seorang dai. Akan sangat-sangat ketahuan dengan sendirinya ketika ada seorang dai, apa yang dia ucapkan kemudian tidak selaras dengan amalan-amalan, itu akan muncul dengan sendirinya, dan itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan itu yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat. Ketika dia sampaikan, yang dia ucapkan di tengah-tengah masyarakat tidak sesuai dengan apa yang dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu hal yang harus perlu kita jaga. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, karakteristik seorang dai itu adalah akhlak yang bisa melahirkan keteladanan. Seorang dai itu merupakan teladan di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah yang harus dijaga seorang dai itu adalah sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena itu adalah salah satu keteladanan yang bukti dari apa yang kita ucapkan. Ketika seorang dai tidak menjaga sholat berjamaahnya di masjid, itu akan menghilangkan muru'ahnya. Menghilang, seolah-olah hilang rasa muru'ah pada dai tersebut. Maka saya sarankan kepada teman-teman di sini, saat nanti jadi dai, kita itu seolah-olah sudah jadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Sudah jadi penghulu di tengah-tengah masyarakat. Sehingga akhlak dan keteladanan kita itu sangat diperlukan. Ketika kita sendiri tidak mampu hadir di tengah-tengah masyarakat, maka dakwah itu akan terasa hambar. Apa yang kita ucapkan, masyarakat pun tidak akan seolah-olah ini hanyalah apologi belaka, bicaraan aja lompoh. Tidak ada pembuktian dalam perilaku dan aktivitas sehari-harinya. Dalam hal ini adalah keteladanan. Nah, kemudian teman-teman sekalian,
yang keempat, yang harus dimiliki seorang dai adalah memiliki wawasan kekinian yang bisa melahirkan semangat dakwah. Seorang dai selain memiliki rasa ikhlas, kemudian ilmu yang mumpuni, kemudian akhlak, dia juga harus memiliki wawasan yang luas. Baik itu dalam hal politik, sosial, keamanan, maupun lingkungan. Itu harus dimiliki oleh seorang dai. Nah, salah satu sedikit saya agariskan kondisi kita sekarang ini ya. Salah satu bentuk barangkali ini adalah propaganda atau apa ya. Tanggal merah 1 Muharram ini kok dipindahkan di hari Rabu, tepatnya hari ini. Kemudian 12 Rabiul Awal dipindahkan hari lahirnya Rasulullah. Dan yang dipindahkan itu adalah hari besarnya orang Muslim. Saya heran, kenapa seperti ini? Ini perlu kita usut yang seperti ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Ini bisa merugikan kita ini sebagai seorang Muslim. Kok digeser-geser tanggal merah kita? Coba 17 Agustus digeser ke 18 Agustus. Saya yakin pasti teriak merdeka ini. Jadi yang keempat adalah memiliki wawasan. Seorang dai harus maju dalam hal teknik, harus paham buat video, harus paham membuat desain media sosial. Kenapa? Karena seorang dai ketika ketinggalan dalam hal media, dalam teknologi, itu akan tenggelam dengan sendirinya. Tapi yakinlah dai yang bertahan di tengah-tengah masyarakat adalah dai yang mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman. Salah satunya, mohon maaf ya, dulu ada seorang dai di Makassar itu dikenal, yang pertama Ustadz Das'ad, yang kedua adalah Ustadz Amri Amir atau Ustadz Delon. Sama-sama muncul namanya di Makassar. Tetapi seiring perkembangan, Ustadz Das'ad ini melek akan teknologi, buat YouTube, sebar-sebar video pendek. Kemudian Ustadz Amri Amir ini hanya dakwah saja, terus dakwah tanpa melek akan teknologi. Sehingga apa yang terjadi? Pengaruh dakwanya sangat berbeda secara signifikan. Ustadz Das'ad hari ini dikenal di mana-mana karena menggunakan teknologi sebagai alat dakwah. Kemudian ada Ustadz Amri yang hanya dikenal tuh di tengah-tengah masyarakat. Kenapa tidak memfungsikan teknologi sebagaimana mestinya? Jadi seorang dai itu harus peka akan kemajuan zaman terkait dengan teknologi dan informasi, baik itu dalam bentuk video, gambar, pamflet, dan sebagainya. Baik, barangkali teman-teman sekalian, inilah ada 4 karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang dai. Semoga kita semua bisa mengaplikasikan karakteristik ini kemudian tertanam pada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah iman yang bisa melahirkan keikhlasan. Yang kedua, memiliki ilmu yang melahirkan amal. Kemudian akhlak yang bisa melahirkan keteladanan. Kemudian yang keempat adalah memiliki wawasan kekinian yang melahirkan semangat dakwah. Baik, barangkali ini yang menjadi materi untuk hari ini. Kita lanjutkan ke diskusi. Jika ada yang ingin dipertanyakan, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya atau masih ada yang ingin dipertanyakan, silahkan kami buka 3 penanya untuk sesi pertama ini. Silakan teman-teman. Atas nama Indah Lestari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya ya. Tadi ini kan mengenai temanya kan kriteria
seorang dai dalam berdakwah. Nah, bagaimana sih untuk kriteria seorang dai yang tidak layak untuk diaplikasikan di dalam dakwah itu yang bagaimana? Karena yang kita tahu seorang dai itu sistemnya itu mereka berdakwahnya lancar, halus, baik gitu. Nah, itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Oke. Baik. Oke, baik. Jadi seperti ini. Seorang dai harus juga kita pahami, menjadi seorang dai itu harus memiliki ilmu yang mumpuni. Tidak boleh hanya sepotong-sepotong, misal terkait dengan pemahaman fikih dan hal-hal yang lainnya yang memiliki berbagai macam cabang yang harus kita kuasai sepenuhnya. Tidak boleh hanya sepotong-sepotong. Sehingga terkadang ada seorang dai ketika muncul di tengah-tengah masyarakat yang tidak sepaham dengan pemahamannya atau manhajnya, madhabnya, sehingga dia membenarkan madhabnya tersendiri. Nah, maka inilah yang harus kita hindari sebagai seorang dai. Jangan menganggap bahwa kita sendirilah yang benar. Jangan menganggap bahwa keyakinan kita sendirilah yang benar. Selagi itu dalam bentuk perbedaan fikih. Karena tidak jarang ada memang seorang dai yang kemunculannya menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Dan memang itu sering saya dapati, termasuk di kompleks ini, ketika dia memahami persoalan-persoalan yang dia anggap dia adalah salafi sejati, sehingga turun di masyarakat menyalahkan hal-hal yang lain, menyalahkan pendapatnya si ini, si itu, maka inilah yang akan melahirkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Barangkali apa yang dia sampaikan benar, tetapi cara menyampaikannya itulah yang kurang tepat. Jadi ini yang harus dihindari sebagai seorang dai. Harus memiliki ilmu yang mumpuni. Kalau memang hal tersebut kita tidak mumpuni, maka jangan dijadikan sebagai pembahasan. Karena ilmu ini sangat luas, ilmu ini sangat begitu banyak cabangnya, sehingga jangan pernah menyalahkan teman-teman kita yang tidak sepaham, selama itu dalam hal fikih, bukan masalah akidah. Barangkali itu yang persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat yang sering terjadi bagi seorang dai. Tidak jarang ketika sudah menyampaikan hal tersebut, sudah dakwah, malah menimbulkan kericuhan, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Barangkali itu. Terima kasih untuk Adinda yang bertanya tadi, Adinda Akhwat. Syukron. Saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk penanya kedua, silahkan atas nama Fauzan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai kriteria dai. Apakah seorang dai itu harus menggunakan metode menjemput bola atau menunggu bola? Maksudnya mendatangi umat atau kita menunggu dipanggil oleh umat? Saya kira itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Memang ada beberapa karakter dai di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ini memang harus kita lakukan dua-duanya. Termasuk kita di KPK, di komunitas pendakwah keren, di sore ini sedang ada tablik akbar di Desa Taeng, di Kabupaten Goa, dekat dari Jembatan Kembar. Di sini videonya dulu nak, videonya. Nah,
Jadi seperti ini teman-teman, dua-duanya harus kita lakukan. Dua-duanya harus kita kerjakan. Kalau perlu, saya minta kepada teman-teman di sini, kalian ini tergabung dalam LDK. Masa-masa kuliah, masa-masa di lembaga dakwah kampus itu menjadi sarana untuk karena seperti ini, dai itu ada beberapa macam. Ada dai, contoh ya, ada dai air sumur. Dai air sumur ini dia didatangi orang baru bisa didapatkan airnya. Nah, ada dai air sumur yang didatangi baru bisa didapatkan airnya. Dalam hal ini adalah diundang baru mau datang. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua ada dai air hujan. Dai air hujan ini tanpa diundang pun, tanpa diharapkan, dia pun datang memberikan kesegaran airnya. Jadi dua-duanya harus kita lakukan. Dan alangkah enaknya kalian yang masih proses mencari karakter bicaranya, karakter ceramahnya kalian memang harus banyak-banyak menjadi air hujan. Banyak-banyak menjadi air hujan. Walaupun tak diundang, datang. Safari ke sana kemari, datang ke sana kemari, tanpa diharapkan kehadirannya. Akan ada saatnya kalian ketika sudah sering-sering turun seperti itu, kalian itu akan seperti air sumur. Diharapkan sangat kehadirannya. Dan itu tidak jadi masalah. Yang penting tidak menetapkan tarif. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Dua-duanya harus dilakukan. Akan ada saatnya dulu, waktu saya di LDK, Ramadan itu kita pergi safari. Desa-desa di Malino, bahkan sampai ke Kolaka. Di sana kita safari Ramadan tanpa dipanggil, tanpa ada dibayar orang, tanpa digaji, seperti itulah, tanpa digaji. Itu kita lakukan dan alhamdulillah itu menjadi proses dalam berdakwah itu sendiri. Nah, setelah selesai S2, setelah sering turun ke masyarakat, ternyata apa yang telah kita lalui itu beranjak naik menjadi air sumur. Tetapi ketika jadi sumur jangan sombong. Jangan pernah sombong. Jangan pernah angkuh. Jangan pernah berbangga diri. Kita di rumah ditelepon, Ustadz bisa datang ke sini. Bahkan kita di Sulawesi Selatan dapat undangan ke Papua Barat, pergi mengisi safari Ramadan di sana. Dan memang itu akan kita alami hal yang seperti itu. Tapi ingat, harus menjadi air hujan dulu. Tapi setelah menjadi sumur, jangan pernah sombong. Halo Ustadz, bisa datang di sini? Oh iya, berapa banyak? 1 juta ke 2 juta? Oh jangan. Itu namanya sombong. Jangan pernah sombong. Karena ada saatnya akan ada kehancuran bagi yang seperti itu. Dan itu banyak saya dapat. Banyak sekali. Yang dulunya kondang, dikenal di tengah-tengah masyarakat. Tetapi karena mentarif-tarifkan dakwah, menjadikan dakwah sebagai lahan bisnis, hancur sendirinya. Makanya sebagai seorang dai, ketika sudah menjadi sumur, jangan pernah sombong. Tetap hadir, tetap rendah hati, tetap bersahajah di tengah-tengah masyarakat. Jangan pernah berbangga diri dengan kelas yang sudah kita miliki. Barangkali seperti itu. Jadi memang dua-duanya harus kita lakukan. Tapi catatannya jangan pernah sombong. Sebagai seorang dai, tetaplah bersahaja dan menjadi air hujan itu bagian dari proses menjadi seorang dai. Dan itulah seninya dakwah. Barangkali seperti itu. Adinda Fauzan. Saya kembalikan ke moderator. Izin bertanya. Ya. Oh ya, silakan.
Boleh? Ya, silahkan. Boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada moderator Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang ingin kami tanyakan itu berkaitan masalah dai, bahwasanya kita sudah mengetahui bahwa dai itu adalah orang yang menyampaikan apa-apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Terus yang ingin kami menjadi pertanyaan buat kami di mana kami, bagaimana makna seorang dai itu sendiri? Nah, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nah, itu tidak terkhusus kepada seorang dai, karena makna berdakwah di sini adalah bukan hanya tugas para dai, melainkan tugas seluruh kaum muslimin, tugas seluruh manusia. Yang ini kami tanyakan ini maksud dai yang bagaimana yang dimaksudkan. Sekian. Oke. Jadi kembali ke makna kata dan akar kata dari dai itu adalah da'a yad'u, yakni menyeru dan mengajak. Artinya bukan hanya berbicara tuh saja, tetapi dia melakukan kemudian mengajak seseorang untuk berada pada jalan yang ditetapkan oleh Allah. Terkait dengan sabda Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau hanya satu ayat, sampaikanlah dari saya walau hanya satu ayat. Dalam artian seperti ini, kita semua ini adalah dai. Bagi seorang bos di kantor, dia merupakan dai ketika dia mampu mengarahkan, mengajak anggotanya pada jalan kebaikan, tepat dalam waktu sholat, bertanggung jawab dalam hal pekerjaan, mengajak teman-temannya, anggotanya setiap waktu sholat, ayo bareng-bareng. Itu adalah bagian dari proses dakwah ataupun dai. Namun untuk menjadi seorang dai, artinya bukan hanya sekedar menyampaikan saja. Memang kita semua seorang dai, tetapi dalam menjadi seorang dai ada garis-garis tersendiri yang telah kita pelajari, yang telah kita gali bersama. Seorang dai bukan hanya menyampaikan saja, tetapi harus menjadi teladan. Seorang dai bukan hanya berbicara, tetapi dalam hal metode berbicaranya dia memiliki kekuatan dan seni yang mampu mempengaruhi seseorang. Jadi kita memang semua dai, tetapi dalam hal ini adalah dai yang profesional. Artinya ketika berbicara, cara berbicaranya tidak belepotan. Ketika tampil di tengah masyarakat bukan hanya sekedar tampil, tetapi penampilannya ini memiliki pengaruh yang besar, sehingga orang-orang ini ingin mengikutinya, ingin mencontohi apa yang dilakukan. Maka inilah yang disebut dengan dai profesional. Jadi memang kita semua adalah dai, tetapi untuk menjadi dai yang di tengah-tengah masyarakat, kita butuhkan seorang dai yang profesional, yang cara bicaranya bukan hanya sekedar bicara, yang tampil bukan hanya sekedar tampil, tetapi memiliki kekuatan di setiap lisan, di setiap kata-kata yang disampaikan. Barangkali seperti itu.
Barangkali ada yang ingin dipertanyakan lagi sehingga jelas apa yang ingin dipertanyakan. Barangkali seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Kalau misal teman-teman masih ada yang kurang dipahami dari jawaban, boleh kita kerucutkan dan kita diskusikan kembali. Barangkali seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz. Karena ini masih ada tersisa waktu beberapa menit lagi, kami persilahkan lagi untuk satu penanya ya. Barangkali ada yang terserah. Saya. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pertanyaan kita, Ustaz. Kira-kira di masa pandemi seperti sekarang ini, Ustaz, kira-kira ada nggak tantangan seorang dai, Ustaz, begitu? Di masa pandemi seperti ini, Ustaz, ada nggak tantangan seorang dai begitu? Oke, memang dalam pandemi saat ini, tantangan dai itu harus pintar teknologi. Harus pintar teknologi termasuk Zoom. Karena mulai dari yang formal sampai kegiatan yang non formal itu rata-rata sekarang lewat Zoom. Jadi kendalanya seorang dai saat ini adalah turun lapangan, itu terbatas. Maka dai saat ini harus pintar teknologi, termasuk HP yang mumpuni. Ya, kalau bisa online alhamdulillah. Kalau tidak bisa online HP-nya usahakanlah. Kenapa? Karena tidak akan berjalan lancar kegiatan dakwah kalau tidak mumpuni teknologi yang kita miliki. Dan itulah tantangannya seorang dai sekarang. Berbaur di tengah-tengah masyarakat terbatasi, kegiatan-kegiatan keagamaan dibatasi. Dalam hal ini adalah karena PSBB. Dan susah kita prediksi kapan ini akan berhenti. Maka salah satu caranya adalah harus melek teknologi, baik itu melakukan siaran dari Facebook, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Jadi tantangannya saat dai saat ini di tengah-tengah pandemi saat ini adalah ketika tidak paham teknologi, maka dia tidak akan lapangan untuk dakwanya itu akan berkurang. Nah, jadi seperti itu untuk dai saat ini, karena kebanyakan kita berada di rumah. Barangkali seperti itu, Adinda. Syukron, Ustaz. Ya, Afwan. Oh ya, makasih banyak Ustaz. Ya, saya rasa teman-teman di sini mungkin masih ada yang ingin dipertanyakan karena melihat pemateri kita ya. Dibilang berada dalam tataran dai yang profesional lah. Jadi untuk itu kami persilahkan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Ayo silakan teman-teman. Baik, barangkali saya ingin karena ini pertemuan materi yang terakhir, saya ingin berbagi satu yang menjadi resep ya. Dan ini saya tidak bagikan ke yang lain. Ada juga resep bagaimana supaya kita tetap merasa diridhoi oleh Allah dalam berdakwah. Jadi sebelum berdakwah, ini saya bagikan kepada kalian. Sebelum naik ke mimbar, sebelum tampil di mana saja, baik itu di tengah-tengah masyarakat kota dan daerah ataupun masyarakat lokal lainnya, selalu berdoa dulu sebelum tampil. Memohon ampun kepada Allah, memohon kepada Allah agar dimudahkan apa yang ingin kita sampaikan. Ya Allah, mudahkanlah apa yang saya sampaikan. Mudahkanlah masyarakat jamaah memahami apa yang saya ucapkan. Jadi selalu memohon kepada Allah agar
selalu merasa diridhoi setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Kemudian terkait perbedaan pemahaman, saya selalu ketika ingin menyampaikan takziah di tengah-tengah masyarakat, saya selalu berdoa. Dalam berdoa itu saya akhiri dengan surah Al-Fatihah. Saya kirimkan kepada nenek, keluarga yang sudah berjasa dalam kehidupan saya, sehingga kita merasa tenang dalam menyampaikan kata-kata, menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling penting adalah baca doa Nabi Musa. Nabi Musa setelah sholat, setelah sholat Isya kita tampil ini, saat sholat Isya selesai, maka perbanyak membaca doa kepada Allah, memohon kepada Allah, kirimkan surah Al-Fatihah untuk keluarga yang telah berjasa dalam kehidupan kita, utamanya kedua orang tua. Insya Allah energi spirit itu akan tertanam dalam diri kita, dan insya Allah setiap kata-kata, huruf yang keluar dari mulut kita, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu. Jadi kembali saya sampaikan bahwa teman-teman ingat ya, nanti buat video ceramah selama 20 menit. Kemudian nanti diarahkan oleh teman-temannya. Insya Allah yang mumpuni, yang bagus menurut saya, insya Allah saya akan rekomendasikan di Wasonet TV. Di sana itu TV lokal di Sulawesi Selatan. Kalau misal lolos, insya Allah bisa ceramah, itu diputar di pagi hari jam 6. Kemudian kalau ceramahnya lebih bagus lagi, bisa nanti tampil di Tapari tausiah pagi hari, itu selama 1 jam, 5 kali iklan. Insya Allah kalau mumpuni. Semoga dari SPMB ini ada lahir nanti dai-dai yang tampil di tengah-tengah masyarakat, baik dalam dunia pertelevisian ataupun dalam dunia dakwah keseharian. Barangkali seperti itu. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Allahu a'lam bishawab, man wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya. Jadi sedikit saya tarik kesimpulan bahwa memang di dalam berdakwah itu perlu keselarasan antara perkataan dan perbuatan dari diri seorang dai. Nah, ini adalah suatu kaidah yang fundamental bagi seorang dai. Nah, diantaranya akhlak dai dan adab berdakwah itu paling penting sehingga bisa menjadi contoh yang baik bagi sesama. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya tarik. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Saya Ade Supriyadi, izin pamit mohon undur diri. Wabillahi taufiq wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.